Puji nama Tuhan, saat ini kembali lagi kita mau beribadah, membawa hati kita, syukur kita kepada Tuhan. Kita mau datang dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita. Kita mau mengagungkan Allah kita, sebab hanya Dialah yang layak untuk terima hormat, pujian dan sembah. Haleluya. Mari katakan dengan segenap hati, kami datang kepadamu Tuhan. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang layak Tuhan, Engkau kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan
bersyukur kepadamu Tuhan yang baik. Kalau kami ada lagi hari ini untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau Tuhan. Hormat dan kuasa adalah hal yang layak untuk Engkau terima Tuhan. Karena Engkau adalah Allah satu-satunya yang layak untuk terima pujian dan penyembahan dari kami, umat ketebus-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah saat hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan puji-pujian yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Biarlah setiap pujian kami menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan disenangkan lewat pujian kami. Dan Engkau diberkati lewat setiap puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Biarlah Allah Roh Kudus yang bekerja melawat setiap kami. Bahkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kami mau sama-sama menaikkan pujian syukur kami hanya kepada Tuhan. Bekerjalah Allah Roh Kudus sampai selesainya ibadah ini. Kami mau buka ibadah kami hanya di dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tidak ada hal yang lebih indah selain kita ada di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Di dalam perhimpunan, di dalam bersekutu bersama dengan Tuhan seperti saat ini. Haleluya. Kita mau memuji Dia, membesarkan namanya. Satu hal telah kuminta. Haleluya. Minta kepada Tuhan, itulah yang di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati
Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku. Kepada siapakah aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Lagi katakan, Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku. Kepada siapakah aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah Kepada siapakah selain kepada Tuhan kita Yesus? harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Haleluya. Berjalan bersama Kristus, kita akan selalu hidup dalam kebenaran. Untuk kita terus memiliki kehidupan yang bersih, yang kudus. Oleh sebab itu kita harus terus menunjukkan mata kita kepada Tuhan, ya, dengan minta Tuhan selidiki hati kita. Ujilah hatiku, cobailah hatiku. Haleluya. Dan saat ini mari kita mau datang pada Tuhan dengan syukur kita, sembah kita lewat pujian yang akan kita nyanyikan. Katakan, ujilah aku Tuhan, cobailah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobailah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu.
Haleluya, puji nama Tuhan. Siapkan hatimu, buka hatimu untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini. Haleluya, izinkan kuasa firman itu bekerja di dalam kehidupan kita, mengubahkan kita, membentuk kita, sehingga kita memiliki kehidupan yang berkenan, yang bersih, yang kudus, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yesus, kau kebenaran. Haleluya. Yesus kau kebenaran.
Haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, pujian kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau tidak ada yang bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang selalu memiliki kasih yang besar bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Itu sebabnya saat ini Tuhan, apabila firman-Mu sebentar akan diberitakan, biarlah kami boleh kembali Tuhan mendengar berita firman-Mu yang akan selalu menguatkan kami, yang akan selalu menegur kami. Biarlah setiap kami boleh memiliki kekuatan itu lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang bekerja lewat firman-Mu untuk setiap kami yang ada. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Biarlah kuasa Tuhan bekerja melalui hamba-Mu ini untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa. Dan alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Dengan begitu tekun dan setia, saudara tetap mengikuti pelayanan ibadah melalui online ini. Tuhan memberkati. Nah, adapun kesempatan ini, minggu ini, firman Allah akan membawa kita dari hal saluran doa harus bersih. Jadi orang yang berdoa itu perlu dia periksa diri, introspeksi. Karena doa itu berbicara mengenai bagaimana kita menghadapkan diri kepada Tuhan. Bagaimana kita akan berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi hal yang penting, yang utama, hampirilah Allah tetapi dengan hati yang disiapkan. Hati yang penuh kerinduan, perlu Tuhan, hati yang percaya kita akan berhadapan, kita akan mengungkapkan segala keberadaan kita melalui doa itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tapi juga kepada Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Kasih memang, tapi untuk diri kita, setiap kali kita berdoa, perlu juga untuk kita biarlah hidup ini mengerti untuk dikuduskan, untuk bagaimana kita bisa merendahkan diri di hadapan Allah. Dan kemudian dengan yakin dan percaya kita menghampirinya. Puji Tuhan. Saudara, saya akan membacakan kebenaran daripada bagaimana saluran doa hidup ini perlu untuk kudus, perlu disiapkan untuk menghampiri Allah itu. Saudara lihat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-59 ayat pertama dan sampai ayatnya yang ketiga. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Di sini diungkapkan menjadi pemisah, ya, yang memisahkan
Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Manusia penuh dengan pergumulan hidup, manusia penuh dengan tantangan, dan manusia itu seringkali menghadapi godaan-godaan si jahat iblis untuk membawa kita tidak berkenan, membawa kita jauh daripada Tuhan. Itulah yang membuat kita dalam keadaan yang berat, dalam keadaan yang sulit. Tetapi kalau kita menerima firman Allah ini, di dalam doa itu sendiri, kalau kita lihat ayat yang pertama 59 Yesaya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tuhan tidak pernah lipat tangan bagi setiap orang yang menghampirinya. Dan juga dikatakan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Telinga Allah terbuka, telinga Allah selalu siap, telinga Allah bahkan rindu mendengar suara anak-anaknya dalam permohonan, dalam penyembahan, dalam pujian. Tuhan sangat menanti, sebab itu katakan pendengarannya tidak kurang tajam, atau dia sangat tajam, sangat peka, ya, sangat menanti suara anak-anaknya. Tapi itulah kembali kita juga perlu menyadari, sebab itu tema firman Allah ini menyiapkan kita, mengingatkan kita. Allah itu penuh dengan kasih, kuasa, kemurahan, kebaikan, rahmat yang besar. Tapi jangan kita berpikir dengan gampang, dengan mudah menghampirinya, berdoa, mohon ini dan itu. Berdasarkan ayat ini, ada hal yang seringkali kita mungkin tidak sadar atau menjadi kebiasaan, dan ini menjadi kelalaian. Sudah terjadi adanya pemisah. Kita menghampiri Tuhan, tapi kita tidak mengerti. Sebetulnya Tuhan itu bukan jauh, tapi ada pemisah, ada tembok. Ada tembok. Kita datang kepada Tuhan, tapi yang kita hadapi itu awan yang tebal, tembok yang tebal, pemisah. Nah, sebab itu penting sekali, saudara, untuk kita mempersiapkan diri, untuk kita introspeksi, untuk kita mulai mengira-ngira sebagai anak Tuhan, orang percaya. Apakah kita masih cinta Tuhan? Apakah kita masih perlu kasih sayang pengampunannya? Dia selalu tidak diam. Dia tidak lipat tangan. Dia siap mendengar. Tapi seringkali kita juga perlu untuk siap menyadari adanya pemisah itu. Nah, saya ingat sudah dalam kejadian bagaimana Adam dan Hawa waktu dia jatuh dalam dosa. Kita perhatikan, yang bikin pemisah itu bukan Tuhan. Tuhan memang tidak suka dengan dosa. Tapi Tuhan mengasihi manusia itu. Ya. Kalau dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, sudah lihat dalam ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, ini ayat 8, perhatikan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah. Nah, ini pemisah. Bersembunyi manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Sebelumnya sebetulnya itu adalah rutinitas Allah menghampiri umat yang dikasihaninya ini, yang diciptakannya, yang diberikannya Taman Eden. Itu rutin tiap saat dia datang. Mereka pun menyambut dengan sukacita, menanti dengan perkataan, di manakah engkau? Hai Adam, di manakah engkau? Tapi ini kali kehadiran Tuhan yang begitu mulia, yang begitu membuat mereka
berhadapan, bergaul dengan Tuhan, mereka melihat telanjang, mereka berdosa, mereka bersembunyi. Manusia yang membuat pemisah. Tapi Tuhan sama. Ya, ayat 9, tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau? Di manakah engkau?" Tuhan mencari. Tapi kita pun waktu menghampiri Tuhan, biarlah kita juga mempunyai satu kerinduan untuk dekat, bertutur sapa, dalam doa ungkapkan keluh kesah kita. Ya, kita punya kerinduan, kita punya keperluan, kita punya keyakinan satu-satunya sandaran harapan hanya waktu kita datang kepadanya di bawah kaki Tuhan. Kita berseru, Yesus, Yesus. Pemisah manusia yang bikin, tapi Allah tetap, di manakah engkau, hei Adam? Nah, perlu kita menyiapkan diri kita. Apakah kita masih cinta Tuhan? Kita masih ingat kemurahan kebaikan Tuhan? Masihkah kita mensyukuri, berterima kasih buat segala keselamatan yang Tuhan beri? Nah, kalau kita ingat itu, kalau kita sadar itu, dan saya yakin pemisah itu akan ditiadakan. Coba kalau sudah lihat dalam kitab Mazmur pasal 51. Mazmur 51. Mazmur 51. Ayatnya yang pertama dan selanjutnya. Mazmur 51. Ya. Ini judulnya, perikopnya, pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ayat kedua. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, jadi Nathan datang menjumpai Daud setelah dia jatuh dalam dosa, mengambil istrinya orang, Uria, tentaranya yang pergi di medan perang, istrinya. Nah, dia tergoda, dia jatuh dalam dosa. Nah, apa yang terjadi? Ayat yang ketiga, kasihanilah aku ya Allah. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap engkau. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Nah, ini bagaimana Daud menghadapi tembok pemisah itu. Nathan katakan, engkau sudah tidak layak, engkau berdosa. Engkau tidak lagi bisa berhadapan dengan Tuhan. Tapi inilah, Daud mempersiapkan. Daud tetap mempunyai kerinduan. Daud periksa diri, introspeksi. Dia mohon kasih sayang. Dia mohon rahmat yang besar itu dalam ayatnya yang ketiga. Lalu dia mohon dikuduskan, ditahirkan, dilepaskan, dibebaskan. Ditahirkan itu tadinya sakit kusta, disembuhkan, lepas dari kuasa penyakit dosa itu. Ayat 5, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Bukan dia membela diri, aku ini raja. Aku bisa buat sesukaku, semauku. Aku yang mengatur negeri ini. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa aja ditipu oleh dosa si jahat. Tapi ini belajar dari Daud. Dia mempersiapkan dirinya. Saluran doa harus bersih. Hidupnya disiapkan.
Dia katakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ya. Bahkan dia tahu tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Saya belajar ayat-ayat ini mengingatkan manusia lemah, kita bisa ditipu oleh dosa. Bisa kita, ya, sepertinya Tuhan jauh. Tapi saat kita mendengar firman ini, kita perlu mempersiapkan bejana kehidupan kita. Tempat hadirnya Allah, tempat Allah mengerjakan segala rencana indah keselamatannya dalam hidup ini. Perlu ditata, perlu disiapkan sedemikian rupa. Nah, Daud mengerti. Daud itu bergaul erat sama Tuhan. Karena Daud itu kan berapa banyak peperang. Setiap dia keluar perang, satu saja. Dia pulang mati atau hidup. Nah, dia begitu bergantung, begitu berharap. Karena dia tahu pergi perang, bisa dia nak pulang, mati. Tapi ternyata selalu pulang dengan kemenangan. Selalu pulang dengan kemenangan. Dia tidak lupa bagaimana Tuhan tolong. Dia tahu hati Allah penuh dengan kasih. Sebab itu dia bilang, aku bersalah kepadamu. Nah, itu doa pribadi saudara. Orang lain tidak tahu. Tapi saudara dan saya yang tahu saat kita bawa segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dia menanti, di manakah engkau? Nah, saya tertarik dengan ayatnya bagian terakhir. Dan melakukan supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Setelah dia mengaku, dia mempunyai iman, dia mempunyai percaya dari hal Tuhan itu adil. Tuhan itu tidak berat sebelah. Tuhan itu tidak melihat si A, si B. Tidak membedakan. Daud tahu persis, sebab itu dikatakan setelah dia ungkapkan, dia mengaku segala merendahkan diri. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Nah, ini bagaimana kalau kita menyiapkan hidup kita. Mengaku, membawa, merendahkan diri di depan Tuhan. Kita akan mendapat sesuatu yang adil. Apakah keadilan Tuhan itu bagi orang yang menghampiri Allah? Pasti ada kasih karunia, pasti ada kemurahan, pasti ada kebaikan. Coba saudara lihat, di dalam salinan Yunani kata keadilan ini, ya, dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Keadilan dan vonis penghukuman yang Allah beri atas segala kejahatan, Daud punya pengharapan dari Tuhan Yesus itu baik. Nah, dalam salinan Yunani tulisnya begini, saudara. Tuhan, aku adalah orang berdosa sejak lahir. Kerusakan oleh dosa telah mencemari jiwaku. Ayat 6. Aku tahu engkau senang menempatkan kebenaranmu jauh di dalam rohku. Karena itu, masuklah ke tempat-tempat tersembunyi di hatiku dan ajarkan hikmat kepadaku. Waktu Daud datang membereskan hidupnya untuk dia bisa berkomunikasi, berdoa lagi kepada Tuhan. Dia tahu ada satu kebenaran, keadilan Tuhan, penghukuman Tuhan yang dikatakan di sini bersih. Nah, ini dituliskan, aku tahu engkau senang menempatkan kebenaranmu jauh dalam rohku. Jadi Daud sudah punya kebenaran firman Allah.
Kita anak-anak Tuhan pernah mendengar firman. Pernah baca firman, perjanjian Allah. Nah itu Daud tidak pernah lupa. Kita jangan lupa firman yang kita dengar, yang kita baca. Itu dikatakan Tuhan sangat senang. Dia tempatkan kebenaran Allah, firman Allah. Dia deposit sebetulnya. Dia cadangkan dalam setiap kehidupan orang percaya. Nah, waktu dalam keadaan tidak berdaya seperti Daud, keluar dari kejahatan dosa, dia hanya bisa kembali kepada firman Tuhan. Dia ingat itu. Dia hanya bisa kembali kepada firman Tuhan. Aku tahu engkau senang menempatkan kebenaranmu jauh di dalam rohku, karena itu masuklah ke tempat-tempat tersembunyi di hatiku dan ajarkan hikmat kepadaku. Firman Allah itu bagaikan pedang bermata dua, menembusi, memisahkan jiwa dan roh. Daud bilang, masuklah, selidiki aku, terangi aku, dan ajarkan hikmat kepadaku. Tahu yang hitam, tahu yang putih, tahu yang baik, tahu yang benar. Itu orang berhikmat. Setelah dididik, setelah punya kebenaran, dia bisa tahu. Tidak ada jalan lain, kembali kepada Tuhan. Berseru lagi, menghadapkan diri. Hidup yang sudah disiapkan, dikuduskan, diampuni. Karena Tuhan sudah masuk, dia katakan sampai tempat tersembunyi di hati. Artinya dia jujur, Tuhan, tidak ada yang kusembunyikan lagi. Sebab itu, ajarkan hikmat kepadaku, biar aku bisa melakukan yang benar dan tidak melakukan yang salah. Nah ini saat kita membersihkan diri, menyiapkan diri, terjadilah ini saudara. Jadi bukan kalau kita datang minta ampun sama Tuhan, lalu kemudian kita seperti orang yang terhukum. Ya memang, saat kita belum mengaku, saat kita belum menyerahkan kepada Tuhan, kita dituntut atas segala kejahatan kita. Tapi begitu kita datang kepada Tuhan, sejauh barat dilemparkannya segala salah dosa kita. Segala kecemaran apapun. Nah ini mempersiapkan diri, saluran doa, hidup. Kita mempunyai tema, tetaplah berdoa. Biar selalu kita tapi selalu juga kita mempersiapkan diri. Supaya kita layak, supaya doa yang berkenan. Kalau saya mau akhiri Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Di situ dituliskan begini, saudara. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dosa mempunyai kuasa yang besar. Doa itu memberikan satu keyakinan, kepastian. Tapi doa itu butuh saling mengampuni, saling mendoakan, mempersiapkan diri bersih. Kita tidak ada pemisah itu lagi. Jadi marilah saudara, hari-hari yang tidak gampang nih, tapi saudara mempunyai tempat di mana Allah sudah letakkan firman perjanjiannya. Renungkanlah firman Allah, cintailah firman Allah. Mengertilah firman Allah dan engkau akan lihat hidupmu selalu terbuka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pun tidak ada yang tersembunyi, bersih, adil. Tuhan Yesus baik. Tuhan mengabulkan doamu. Tuhan mengerti dan peduli sedalam-dalamnya. Sebab itu tetaplah berdoa. Tetaplah berseru. Tuhan pasti akan tolong kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Saudara sudah diberkati dengan firman Tuhan. Mengingatkan bagaimana kita menghampiri Dia dalam doa kita. Bagaimana kita betul-betul dikuduskan. Benar-benar kita mempunyai permohonan dan itu adalah
Tuhan Yesus yang menyambutnya sedemikian rupa. Mari saudara-saudara boleh berdoa, saudara menyembah Dia, saudara serahkan khawatir gelisahmu, saudara bawa di bawah kaki Tuhan segala salahmu, bahkan segala hal yang menjadi kesulitan, hambatan, tapi Tuhan Yesus akan menolong saudara. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, muliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Sucikan dan kuduskan hati Sucikan, layakkan kami Tuhan. untuk layak menghadap hadirat-Mu. Layakkan, kuduskan kami Tuhan. Tubuh jiwa rohku Haleluya, kuserahkan padamu, Engkau jamah kami, Engkau sucikan, Engkau tolong kami. Haleluya. tinggikan nama-Mu ya Kami Tuhan, kudus-Mu, layakkan kami. muliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain Hanya Engkau seperti Engkau ya Allahku, Yesus yang mengasihi kami. kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, Tiada lain haleluya. seperti Engkau ya Allahku, Engkau baik, Engkau baik. besar kuasa-Mu. Ya, puji Tuhan, puji, kami sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau. Dan kuduskan Haleluya, haleluya, untuk layak menghadap kami menghampiri tata kemurahan-Mu. jiwa rohku, Terbuka jiwa roh tubuh kami, Engkau yang melihat. Sembah hanya Engkau, sembah Engkau. tinggikan nama-Mu Haleluya, haleluya, tinggikan, haleluya. muliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada Haleluya, hanya Engkau seperti Yesus, Engkau ya Engkau Yesus, jawaban yang sebenarnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuduslah Engkau, kuduslah Engkau,
kami tinggikan, kami memandang kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Heran dan ajaiblah Engkau, baiklah Engkau Tuhan. Kami datang dengan segala apa yang Tuhan tidak layak, tidak berkenan. Kasihani kami Tuhan. Kudus dan terimalah segala pengakuan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Basuh kami dengan darah yang kudus. Haleluya, haleluya. Hanyalah Engkau, hanyalah Engkau Tuhan. Kami sanjung, kami muliakan Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sanjung Engkau Tuhan. Berseru namamu, nama di atas segala nama. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory buat Yesus. Glory buat Yesus. Haleluya, haleluya. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami Ya Tuhan, muliakan namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu
namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami diberkati, dikuduskan demi firman-Mu. Dan kami menghampiri Engkau setuju dengan firman-Mu. Kami menyiapkan, kami memandang, kami bahkan mengerti dengan segala. Yesus Tuhan, Engkau tidak pernah berkompromi dengan segala kejahatan, salah dosa. Tuhan, kasihani kami, ampuni kami Tuhan, terangi kami Roh Kudus. Biarlah Engkau ajar kami lebih lagi mengenal apa yang Engkau kehendaki. Engkau pimpin kami Tuhan, Engkau pegang tangan kami kepada jalan-jalan kebenaran, dilepaskan daripada kesesatan, kejahatan, kebinasaan. Tuhan, Engkau yang ada dalam hidup ini, kami pegang firman-Mu. Kami ingat Tuhan Yesus, Engkau sudah menyelesaikannya di atas kayu salib, segala salah dosa kami. Engkau mengerti dengan doa jemaat Tuhan, mengerti dengan pengharapan anak-Mu melalui ibadah ini. Mari Tuhan, kasih karunia kemurahan kebaikan-Mu. Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus mengembalikan kami untuk ada sebagai umat milik kepunyaan-Mu yang dikuduskan, yang dilayakkan, yang menyembah, yang memuliakan Engkau. Diberkatilah jemaat-Mu. Engkau mengabulkan doa anak-anak-Mu ini. Yang sakit Engkau boleh sembuhkan. Dengan problema apapun, Engkau jamah Tuhan. Engkau berikan pertolongan-Mu. Dan Engkau adalah Tuhan yang menyertai setiap umat Tuhan. Dan Engkau menguduskan mereka juga dengan firman-Mu. Mereka kembali kepada kebenaran-kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah dan pulang kami ke rumah masing-masing. Untuk itu, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, damai dan sejahtera, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kemenangan, pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus adalah bagi kita sungguh indah. Sekarang, besok, bahkan sampai Maranatha Yesus datang. Kami ada bersama-sama dengan Engkau. Kami terima dengan mengucap syukur berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah ini dan sambil mengucapkan amin. Puji Tuhan.